Nggak apa-apa. Selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Elsye Titi Halawa. Di malam minggu ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa tentunya. Di sini ada Kakak Ciwe selaku tokoh pemuda Malin dan juga intelektual Malin tentunya. Dan juga di sini ada Kakak Tito. Ya, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kakak Ciwe, selamat malam. Malam. Kakak Tito, selamat malam. Malam. Iya, selamat malam untuk kita semua. Malam ini kita akan ngobrol terkait tentang Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 yang tentunya Merauke juga merupakan tuan rumah. Tetapi bagaimana sih tanggapan dari kakak berdua terkait dengan PON yang akan dilaksanakan di kota Merauke, kemudian di masa pandemik yang kita sendiri ketahui bahwa untuk di Merauke untuk varian terbaru, varian Delta ini sudah masuk. Bagaimana respon tanggapan dari kakak Ciwe dulu? Ya baik, terima kasih. Ya, ada Else. Ya, saya kira isu yang ataupun agenda dalam beberapa waktu ke depan yang akan kita laksanakan pertama yaitu agenda PON. Iya, PON 20 tahun 2021 yang mana kita tahu harusnya dilakukan di tahun 2020 tetapi ditunda di tahun 2021 karena berbagai faktor gitu. Nah, kita di Merauke sebagai salah satu klaster yang akan juga menyelenggarakan PON ini gitu. Ada 5 atau 6 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Merauke gitu. Mau tidak mau kita harus siap melaksanakan dan siap untuk mensukseskan agenda ini gitu. Nah, sebagai pemuda kita harus siap dan mendukung panitia Supra PON yang ada di Merauke yang dalam hal ini juga diketuai oleh Bupati Merauke. Sehingga sukses sebagai tuan rumah itu harga mati. Harus kita lakukan sebaik-baiknya karena kita sebagai tuan rumah akan ada banyak orang yang datang ke sini. Entah sebagai atlet maupun sebagai ofisial akan datang di sini di Merauke. Iya, Pak. Kita berharap kita menjadi tuan rumah yang baik gitu. Menerima tamu-tamu dari luar sehingga tamu-tamu yang datang ke sini ya tentu akan ada image tentang kota kita gitu. Sehingga kita berharap semua yang terlibat di PON ya, termasuk juga pemerintah sendiri, juga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan kita semua harusnya mendukung ini gitu. Nah, sehingga kita selaku tuan rumah ini bisa berhasil dengan sukses. Karena kita juga akan ada ya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Otsus ini ada juga agenda untuk pemekaran provinsi ke depan. Salah satu yang menjadi tolok ukur adalah suksesnya penyelenggaraan PON itu juga di Merauke gitu. Iya, Oleh karena itu kita mengajak semua masyarakat untuk sama-sama sukseskan ini. Entah nanti dia akan bergabung di relawan atau mungkin ada di ofisial dan yang lain-lain agar supaya ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Apalagi ini kita ada di dalam situasi yang tidak normal, dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini kita salah satu kota yang juga mendapat sorotan secara nasional karena grafiknya cukup meningkat dalam beberapa waktu ini gitu. Nah, oleh karena itu kita juga pada kesempatan lewat bincang-bincang ataupun obrolan kita pada kesempatan malam hari ini kita mengajak semua pihak supaya kita menjadi tuan rumah yang baik terutama dalam rangka PON ini dan juga kita menjadi orang-orang yang tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan warga untuk sadar menggunakan masker terutama ya. Kalau memang yang lain dirasa berat, cukup menggunakan masker. Nah,
di dalam aktivitas kita sehingga ini bisa kita terhindar gitu. Sehingga aktivitas kita semua bisa berjalan, bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kakak Ciwe. Tadi Kakak menyampaikan untuk memang dari pribadi Kakak mendukung untuk memang harus kita punya kesadaran untuk menjaga diri juga ya, untuk terhindar dari COVID ini. Apalagi saat ini kita sudah mendekati momen yang mungkin bukan 1-2 tahun ya, butuh waktu yang cukup lama, dan ini kesempatan emas untuk kita pemuda-pemudi Merauke sendiri. Tapi kan ini kita lihat semakin hari COVID ini semakin naik, Kak. Ini informasi yang tadi saya baru dapat. Hari ini sudah 358 pasien COVID begitu. Apalagi Kakak Tito nih kalau tidak salah rumahnya di dekat rumah sakit umum daerah ya, rumah sakit COVID kalau kita sering sebut seperti begitu. Kemudian kita sering jalan juga di jalan, anak-anak, pemuda-pemudi tidak menggunakan masker ini, Kak. Bagaimana tanggapan Kakak Tito? Padahal ini kan kita sudah mendekati PON kan, sudah dekat, tapi anak-anak kita juga sebagian masih malas tahu dengan protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Karena kalau COVID ini semakin meningkat, itu juga akan mempengaruhi PON nantinya begitu. Gimana Kak Tito? Ya mungkin pertama, baik, terima kasih untuk DLC, terima kasih untuk teman-teman info kejadian Kota Merauke, Bung Frans Ciwe, tokoh pemuda Marin, sini Om Devi, Om Acip dan teman-teman semua. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, Tito Kapisa. Yang pertama, mungkin pesan moral dari saya dulu pertama untuk kita orang Merauke, ketika kita berada di titik terendah, satu saja yang harus kita lakukan adalah memaafkan diri, serahkan kepada yang punya hidup ini, yaitu Tuhan. Bahwa ini pandemi tidak bisa kita hindari. Iya. Dan kita tidak bisa hindari, tapi kita juga harus artinya menjaga ya, dengan protokol kita harus menjaga, melawan, tapi melalui bagaimana menjalankan prokes, protokol kesehatan itu sendiri. Yang kita sama-sama tahu ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian gaya hidup, lifestyle, gaya hidup kita. Kalau sekarang mungkin dari sisi makanan, kira-kira mungkin yang bisa menjaga imun, kira-kira bagaimana gitu toh? Imun, iman, itu bagaimana kita bisa jaga. Nah ini yang mungkin pesan moral pertama yang saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON kan sudah pernah tunda. Iya. Dan tidak mungkin tunda lagi karena negara ini hidup ini berlanjut dan negara tetap akan laksanakan ini menjadi ini agenda nasional, ajang nasional. Khusus untuk Merauke, saya berikan apresiasi kepada Bupati Merauke yang sudah siap 6 venue di tempat-tempat, kalau tidak salah Sisbel, Gor, dan nanti mungkin Galanita di Galanita, Anggar, Catur dan lain-lain. Nah ini saya berikan apresiasi kepada Bupati Merauke dulu selaku Ketua Subda PON ya, PON 2021 ini. Nah itu dulu saya berikan apresiasi dengan panitia PON-nya dan kesiapan yang begitu cukup tertati-tati juga, tapi akhirnya berhasil. Saya lihat yang saya ikuti selaku tokoh pemuda Karumput ya, kita pantau dari media dan sebagainya, saya ikuti kesiapan panitia cukup bagus. Cuma ada beberapa pesan-pesan yang mungkin Bupati selaku Ketua Subda PON ini khusus untuk panitia harus menjaga, terutama masalah dana. Dana kita dengar sendiri, dana PON ini cukup besar, dan untuk mengakomodir berapa venue itu penggunaan dananya harus transparan, akuntabel, bertanggung jawab. Yang itu yang mungkin saya ingin sampaikan kepada panitia PON. Kita berharap pelaksanaan ini harus sukses. Kita suksesi pelaksanaan PON ini, karena kunci dari keberhasilan PON ini bukan hanya person individu, tapi nanti nama Merauke, Kabupaten Merauke yang menjadi sorotan gitu. Jadi harus berhasil gitu. Jadi terus yang berkaitan dengan PON, mungkin pesan saya lagi kepada panitia Subda PON di Kabupaten Merauke,
kalau bisa manfaat dari PON ini agar bisa disentuh kepada grassroots masyarakat akar rumput berkaitan dengan ekonomi, karena pandemi ini kan orang lagi semua di rumah ya. Nah, kalau bisa home industry itu dijalankan, home industri rumah tangga, supaya orang yang mungkin selama ini kerja di perusahaan dia tidak dapat gaji seperti pegawai negeri, mungkin dari hidupnya itu bisa tersentuh. Mama-mama yang jualan di pasar, mungkin mereka tidak sampai jualan, mereka bisa dapat dari home industry, itu bisa dapat. Jadi mungkin manfaat dari PON ini bagaimana caranya untuk souvenir, kuliner, produk-produk ini sinkron pemberdayaannya dengan UMKM atau masyarakat kecil ini. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan di sini dulu. Itu Adelce, terima kasih. Oke, iya, terima kasih ya Kakak Tito. Kita kembali lagi ke Kakak Ciwe selaku tokoh pemuda Malin di sini. Kakak, bagaimana kesiapan pemuda-pemudi Malin sendiri dalam menyongsong PON ini? Apakah mereka sudah direkrut untuk masuk dalam relawan, terlibat langsung, seperti apa Kak? Ya baik, terima kasih. Iya. Kebetulan saya sendiri ada di panitia Supda PON ya, Kabupaten Merauke di bidang ya. SDM gitu. Oh, yang memang langsung merekrut. Iya, yang salah langsung, satu tugas kita adalah bagaimana merekrut relawan ini agar mereka juga bisa terlibat dan mensukseskan PON ini gitu. Tetapi komunikasi saya dengan koordinator kami sampai hari ini belum ada petunjuk atau arahan dari ketua Supda PON atau ya dalam hal ini Bupati sendiri, sehingga kami masih menunggu gitu. Masih menunggu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita sudah bisa siap khususnya dari bidang ini, sehingga kita bisa merekrut sesuai dengan spek yang dibutuhkan dari setiap cabang olahraga yang ada gitu. Saya harap tidak terlalu lama supaya kita bisa merekrut relawan dan sesuai dengan spek yang ada, dan terutama pemuda-pemuda Marin di Merauke, terutama mereka yang tinggal di sekitaran venue-venue yang ada itu bisa kita rekrut gitu, sehingga mereka juga bisa menjadi terlibat di dalam event ini gitu. Karena event ini kan kita tidak tahu kapan lagi baru kita akan jadi tuan rumah untuk event sebesar ini, karena ini PON ini di Papua ini lewat sebuah perjuangan yang tidak main-main gitu. Memang kita harapkan bukan hanya di relawan, tetapi juga kita harapkan keterlibatan kita juga di KONI dan juga di Supda PON itu bisa. Tetapi semua ini karena situasi dan waktu ya kita tetap harus laksanakan itu. Saya pikir demikian ya. Kalau untuk Merauke sendiri dapat berapa cabang Kak? 6 ya? Iya. 6 ya. Itu apa-apa saja Kak? Sepak bola. Sepak bola iya. Cross ya. Kalau untuk catur juga ya. Anggar iya. Motocross. Iya, Motocross. Berarti untuk Galanita iya. Iya. Dan untuk persiapan tempatnya itu semua sudah aman Kakak ya? Saya pikir sudah ya. dirampung gitu. Berarti memang sekarang kita kembali lagi, persoalan kita adalah COVID ini, pandemik ini. Dan itu kesadaran dari pemuda-pemudi untuk selalu menaati protokol. Kemudian yang saya dengar-dengar ada syarat ya yang sudah ditentukan untuk teman-teman yang nanti terlibat di PON, yang peserta maupun penonton nanti wajib vaksin ya Kak ya? Iya. Apakah dari panitia Supda PON sendiri bidang SDM sudah melakukan kerjasama mungkin dengan berbagai pihak untuk diadakan vaksin gratis ini? Karena kan kalau bicara vaksin kan juga ada pro dan juga kontra begitu Kak. Iya. Ini kita belum ini ya, belum sampai sejauh itu, terutama dari bidang SDM. Tapi kita berharap ini sudah dilakukan antisipasi gitu. Tapi kita harap supaya dengan berbagai macam informasi, harapkan supaya bisa menyaring semua informasi itu dengan baik, sehingga masyarakat terutama ya yang tadi disampaikan, entah atlet maupun juga yang akan menonton itu kita pastikan gitu bahwa pada pelaksanaan itu kita sudah benar-benar vaksin gitu ya. Aman lah ya, aman. Supaya kita tidak
saat itu karena mungkin belum vaksin atau tidak bisa menunjukkan apa surat bahwa terutama dari atlet ataupun ofisial yang mungkin dari luar datang ke sini gitu. Jadi benar kita menjadi tuan rumah yang baik gitu untuk menyambut ini semua dengan sukacita gitu. Iya, ya, Kak. Pikir begitu. Oh iya, Kak. Iya. Dari Kak Tito tadi saya sempat dengar Kakak Tito ada berbicara terkait pemuda akar rumput. Dan kemudian dari Kak Tito sendiri, pemuda akar rumput ini seperti apa ya tugasnya, perannya, dan apakah nanti sudah memang komunikasi dengan, kebetulan di sini kan Kakak Ciwe dari Subdapon sendiri bagian SDM, apakah sudah ada pembicaraan untuk mungkin kalau bisa lah relawannya ini dilibatkan dari teman-teman pemuda akar rumput sendiri, Kak? Garis besar dari fungsi pemuda akar rumput sendiri kontrol sosial. Kontrol Dari sosial kontrol ya. sosial itu kita melihat berbagai macam persoalan-persoalan sosial di Merauke. Nah, ini momentum tadi, momentum indah, momentum yang luar biasa untuk Merauke berkaitan dengan Pekan Olahraga Nasional. Saya ulangi lagi, saya tekankan lagi, saya berharap bahwa panitia Subdapon itu melibatkan orang asli Papua, terutama mama-mama dalam usaha UMKM. Jadi mungkin di suite UMKM untuk souvenir atau mungkin abon ikan, abon dendeng, souvenir itu. Jadi pasar pon itu di mana hotel kita bisa jalan, kita buat pasar pon. Pasar pon itu bukan harus pasar buat wadah di tempat, tapi kita bisa pasar jalan. Iya, pasar pon itu maksud saya. Jadi harapan saya kepada panitia Subdapon Kabupaten Merauke mungkin bisa jemput bola begitu dengan mungkin ada berapa panitia ada di bidang atau subbidang itu, mungkin bisa turun ke pasar, lihat terutama mama-mama Papua ya, yang souvenir itu siapa-siapa didata, terus dibuat kelompok, dikasih bantuan dana, kemudian ya jalan begitu supaya souvenirnya bisa jalan seperti di Sota kan sudah jalan seperti souvenir itu noken nah, gitu. Jadi mungkin GBR PON nanti saya dengar itu GBR PON tanggal 30 ya. 31 ya. 31 itu ada GBR PON. Saya berharap di situ ada launching juga tentang noken souvenir Merauke. Jadi di kondisi sekarang pandemi Covid-19, ini mungkin bisa membantu ekonomi rumah tangga masing-masing yang tadi saya sebut dengan home industry itu. Itu saja DLC. Apalagi sudah diberlakukannya PPKM ya. Iya, PPKM. Kalau tentang PPKM ini sendiri dari Kak Ciwe gimana Kak menanggapinya? Apakah ini memang sudah merupakan langkah strategis dari pemerintah? Sedangkan kalau kita lihat kan di Pasar Wamanggu misalnya sudah dibatasi penjualannya, tidak boleh lebih lewat dari jam sore ya, sudah tidak boleh, sudah ditentukan waktunya memang seperti begitu. Kemudian kemarin lagi ada sempat ditutup ya pasar selama 3 hari. Di sini kan juga kita lihat ada pro dan kontra. Karena kan kita lihat mama-mama kita, mama-mama Papua yang berjualan. Nah, di situ mereka merasa dirugikan juga. Tidak semua, tetapi ada beberapa yang saya lihat di info kejadian Kota Merauke, banyak yang protes, ada pro dan kontra. Dari Kak Ciwe menanggapi hal tersebut tuh seperti apa, Kak? Ya baik. Tentu pemerintah mengambil kebijakan ya untuk UKM, khususnya untuk di Merauke. Saya pikir itu kebijakan yang baik ya. Pemerintah pasti ingin supaya masyarakat ini terlindungi gitu, mereka safe betul gitu. Safe. Nah, tentu pasti saja akan ada pro dan kontra gitu. Iya, tentu. Tapi saya pikir kebijakan itu harus diambil gitu. Nah, pemerintah tidak bisa abu-abu gitu. Hari ini gitu, besok nggak bisa. Jadi saya kira pemerintah sudah lakukan itu, dan kalaupun ada protes dari itu, saya kira hal yang biasa. Hal yang biasa. Tapi saya kira tidak berlangsung lama dan itu sudah kembali normal. Tapi apapun juga, tetap kita jaga protokol kesehatan gitu. Saya harap masyarakat disiplin aja. Disiplin aja ya. Tadi dengan memakai masker, tadi mencuci tangan, menjaga jarak itu sudah. Terutama pakai masker ini hal yang mudah, tapi kadang kita tidak disiplin gitu. Iya. Jadi saya harap supaya masyarakat ini sudah disampaikan juga mungkin oleh tim Satgas Covid, tapi juga Bupati sendiri dan juga dari
ada kelompok-kelompok ataupun pribadi-pribadi yang menyampaikan, tapi pada kesempatan ini kita juga ingin menyampaikan dan ingatkan supaya setiap kita dalam beraktivitas entah di mana itu sudah Kita saling minimal menjaga. masker ya, menjaga Kita diri saling gitu. menjaga. Nah, jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, saya pikir mesti kita dukung gitu. Nah, kita tidak mungkin langsung mati gitu, no, tidak. Tapi ini Demi untuk kebaikan kita orang bersama banyak orang gitu, banyak ya. gitu. Sehingga pemerintah kemarin coba mengambil dalam hal ini bupati kita tolong coba mengambil tindakan seperti begitu. Oke. Saya pikir begitu. Oke, Kak. Nah, ini lagi, Kak. Tapi di sini saya kembali lagi ke anak muda. Kebetulan kan saya duduk dengan tokoh pemuda Malin sendiri, anak-anak muda. Beberapa kali saya lihat itu tim Satgas dari kepolisian dan sebagainya, mereka memang sudah melakukan tindakan untuk para pelanggar ini yang tidak pakai masker disuruh skot jam, yang tidak pakai masker disuruh pusap dan sebagainya. Kemudian jam 9 malam juga nih sudah dibatasi, sudah diperiksa, dikontrol sebagainya. Tetapi memang masih ada anak-anak yang memang masih suka melawan dengan tetap jalan tidak pakai masker. Kemudian jam 9, jam 10 yang seharusnya memang sudah harus ada di rumah, tetapi masih berkeliaran. Ada pesan-pesan untuk mereka mungkin Kakak Tito? Ya, yang pertama satu daerah itu mau maju, itu gaya hidup, kualitas hidup manusianya itu mungkin yang saya tekankan untuk orang Merauke. Mau maju ke depan, kualitas hidup atau gaya hidup itu harus ditingkatkan, diangkat. Umpamanya dari pendidikan ya, kita tahu Bung Frans kemarin, minta maaf saya singgung sedikit, kemarin ada berapa teman-teman yang adik-adik yang berangkat sekolah di luar negeri, itu kualitas. Jadi kualitas hidup ini penting. Jadi kalau pemerintah untuk melarang, bukan berarti pemerintah intimidasi kepada rakyatnya, tapi pemerintah menolong begitu. Jadi supaya jangan sampai kita ini terjangkit semua terus jatuh korban. Kita tahu sendiri jatuh korban tiap hari kita dengar ambulans bunyi. Nah, itu kita harus kita tidak takut. Jangan terlalu panik juga, tapi kita harus waspada, jaga. Masker umpamanya masker double ya, pakai Saya satu ya, Kak. lapis, cuci tangan, kemudian mungkin makan sayur, makan buah, itu. Tidur yang cukup. Mungkin pagi bisa jalan-jalan pagi sedikit, olahraga, sore, itu. Untuk anak-anak yang malam ini bahaya. Jadi bahaya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri, terutama pemuda-pemuda ini. Jadi mungkin di sini saya sebagai kakak, abang, mungkin untuk anak muda semua di Merauke, saya minta tolong, kalau bisa hindari hal-hal seperti itu. Terutama di pandemi. Kita lihat sekarang kan, di era pandemi ini, kita lihat sekarang kan Delta juga sudah ada ya. Iya, sudah 10 ya, yang Delta sudah ada di Merauke. Nah, itu juga kita hati-hati. Jadi jangan kita ikuti apa yang di medsos. Di medsos bilang bahwa di daerah-daerah seperti Singapura sana bilang mereka sudah aman, memaafkan COVID kah? Terus kita juga mau memaafkan. Jangan. Kita tetap ikut apa yang pemerintah anjurkan gitu. Itu mungkin Adel. Oke ya, terima kasih. Wah, tadi Kak Tito sampaikan bahwa kemarin Kakak Ciwe ini juga terlibat untuk anak-anak muda Malin untuk berangkat ya ke luar negeri. Dan mereka juga ini mengikuti tes di masa pandemik. Tapi dari sekian banyak yang ikut tes ini, yang terbaik di antara yang terbaik ini yang terpilih ini memang mereka ini kesehatannya memang benar-benar baik Kakak ya. Kakak mungkin bisa cerita sedikit dong. Pasti teman-teman penasaran, sudah ada di sini kita punya Kakak Ciwe yang memang sudah terlibat dalam proses pendampingan ya, pendampingan anak-anak Malin yang dikirim untuk beasiswa LPI ya Kakak ya. Nah, Kakak bisa cerita sedikit tentang anak-anak kita punya muda-mudi ini. Baik. Jadi kebetulan saya dikasih tugas gitu. Dikasih tuh. Oleh Bupati sendiri di bulan April kemarin untuk coba rencana Bupati setelah terpilih coba membangun kerjasama gitu dengan beberapa lembaga yang sudah beberapa waktu atau berapa lama ini sudah konsen mempersiapkan anak-anak, terutama anak Papua untuk studi ke luar negeri gitu. Sehingga dipilihlah Papua Language Institute di Jayapura gitu. Ya. Sehingga saya
diminta untuk atas nama Bupati mengkomunikasikan ini di sana gitu. Dan itu disambut baik. Nah, setelah itu kami kembali ke Merauke melaporkan dan prosesnya mulai jalan gitu. Tapi sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu ketemu dengan Bupati setelah pelantikan itu. Sehingga sejak bulan April sampai dengan hari ini itu prosesnya sebentar berjalan gitu. Jadi kembali kami dari Jayapura, kami siapkan untuk perekrutan. Kita sampaikan pengumuman, setelah itu dilakukan tes akademis, juga wawancara. Tes kesehatan. Setelah itu tes kesehatan gitu. Jadi kita memang pastikan anak-anak yang akan atau dipersiapkan untuk ke luar negeri memang benar-benar sehat. Sehat gitu. ya. Memang dari semua itu ada 4 yang sempat juga positif COVID. Harapkan segera kembali dan bergabung dengan teman-teman ini di Jayapura gitu. Kami kemarin atau hari Rabu kemarin mereka baru juga ikut seleksi di. Jadi kita ini juga saya sampaikan informasi kepada kita masyarakat Merauke bahwa kemarin dari BPSDM terima 34 anak. 34 gitu, anak ya, ya. luar biasa. Luar biasa. Jadi ini tetap kita kawal terus. Kemarin hari Rabu juga mereka baru melaksanakan tes lagi. Nanti kemudian S2 lagi untuk beberapa universitas di Rusia dan juga di beberapa tempat di New Zealand. Itu akan mereka ikuti juga, S2 juga akan segera ikuti saya. Terima kasih untuk semua doa dari keluarga dan dari masyarakat Merauke, dan apresiasi yang tinggi untuk Bupati Merauke karena hari ini ya, sebuah visi untuk bangun SDM ini, persiapan anak-anak Marin terutama ya. Pertama kami juga mohon maaf karena untuk di kali yang pertama ini memang Bupati konsen untuk anak-anak asli Marin gitu. Sehingga saudara-saudara kita yang dari suku-suku lain yang memang warga Merauke, kita harap ini bisa dimengerti gitu. Tapi kita harap di tahun-tahun mendatang ini juga kita akan buka kesempatan untuk saudara-saudara yang yang lain gitu, supaya kembali dari sana kita bisa sama-sama membangun tanah Animha ini gitu. Karena persoalan pemekaran juga hari ini itu salah satu kendala. Sampai hari ini kita berjuang itu karena kendala SDM yang belum siap gitu. Ya. Sehingga ini patut kita apresiasi dan memberikan dukungan penuh, terutama pemuda dan seluruh masyarakat untuk dukung Bupati, supaya bukan hanya mereka yang mau juga atau berangkat ke luar negeri atau studi ke luar negeri, tapi kita harap juga terutama dari pendidikan dasar dan menengah, supaya ini memang dipersiapkan betul, karena ini menjadi fondasi untuk kemudian mereka bisa ke luar negeri gitu. Ini satu terobosan besar yang dibuat oleh Bupati. Kita harap ya, saya sebagai yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan tugas ini sampai dengan selesai. Kemarin juga Bupati sudah merespon juga untuk pembiayaan. Saya harap hari Senin ini sudah bisa selesai gitu, sehingga teman-teman yang sementara ataupun adik-adik yang sedang atau mempersiapkan diri di sana bisa konsen, fokus untuk terus belajar. Dan perlu diketahui bahwa kami setiap bulan itu akan ke Jayapura untuk kita akan melihat sendiri bagaimana progres mereka gitu. Dari sisi akademisnya, dari sainsnya, penguasaan bahasa Inggris, tapi juga perilaku mereka gitu. Itu kita akan lihat sendiri dan tinggalin mereka sama-sama gitu. Sehingga kemarin juga saya sampaikan bahwa oke lah, hari ini you masih beramburan begini, tapi besok kami datang, kami harapkan. Tapi puji Tuhan, saya lihat potensi mereka itu mulai keluar gitu. Anak-anak yang datang dari kampung, mereka mulai keluar gitu. Percaya dirinya mulai tumbuh. Ini kita harapkan di 1 bulan ini dan bulan-bulan berikutnya sudah ada perubahan yang signifikan gitu. Supaya sekembalinya mereka siap untuk bangun negeri, tanah Malin, hari tercinta ini gitu. Benar Kak. Provinsi Jadi, saya pikir mereka sudah orang yang paling siap begitu untuk tantangan hari ini. Bukan masyarakat di kampung-kampung sana gitu, tapi mari kita sama-sama siapkan ini. Kita dorong pemerintah daerah, kita jangan sampai
apa takut, kita mesti selalu mengingat pemerintah daerah bahwa SDM ini jawaban ini sudah untuk menyelesaikan semua persoalan di ini lewat pendidikan yang baik, berkualitas gitu. Mempersiapkan pemimpin Di masa depan gitu. Jadi kita Malin. besok ini kita hari ini sudah tua gitu. Besok mereka kita harus penerus mereka generasi emas. yang Iya, Kak. generasi emas ini kita harus siapkan gitu. Dan itu tidak bisa terjadi begitu, harus dibangun, dikonstruksi gitu. Disiapkan Tidak boleh putus, gitu. ya. Iya, tidak boleh Memang putus harus begitu. dampingi benar-benar begitu. Karena hampir 1 dekade ini kita SDM ini tidak terlalu mendapat prioritas gitu. Saya pikir di saat ini Bupati kita mendapat momentumnya, dan momentum ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik gitu. Pesan Bupati bahwa kesempatan ini sekali gitu. Untuk itu Kita harus juga gunakan siap untuk kesempatan ini mendukung. ya gitu. Untuk ini didukung begitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk orang tua, keluarga-keluarga dan semua masyarakat Merauke, doanya ya. Kita berharap anak-anak ini bisa kembali dengan hasil gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Makasih ya Kakak Ciwe, luar biasa perjalanannya dalam mendampingi anak-anak kita ini, tentunya adik-adik Namek Namuk yang sudah puji Tuhan terpilih dari sekian banyak untuk melanjutkan studi ya. Dan memang benar ya Kakak ya, SDM itu perlu, dan tentunya di sini 2 narasumber yang hadir, ada Kakak Tito dan juga Kak Ciwe, mendukung penuh program-program pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Romanus selaku pimpinan kita semua yang ada di sini. Dan itu lagi yang tadi kita sampaikan, kita sudah diskusikan sama-sama untuk teman-teman muda-mudi semua, untuk kita menjaga kesehatan, karena kita mau melanjutkan pendidikan, kita mau melakukan apapun, kita akan terputus jika kita punya kesehatan ini terganggu. Itu yang sering dibilang bahwa sehat itu mahal. Kita mau sekolah jauh-jauh, kita mau punya uang banyak-banyak, tapi kalau kita sudah kena sakit yang seperti COVID ini sangat sulit seperti begitu. Maka penting untuk kesadaran dari kita, saya jaga diri, saya jaga kita baku jaga. Oke, terima kasih ya Kakak. Malam ini memang kita malam minggu yang luar biasa, sudah sharing-sharing terkait tentang PON, kemudian juga kita sudah bahas tentang COVID, dan juga tadi sudah sempat berdiskusi tentang mempersiapkan sumber daya manusia. Terima kasih Kakak, selamat malam. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Nanti kalau mau bertanya-tanya tentang pemuda akar rumput, bisa menghubungi Kakak Tito Kapisa. Kemudian yang ingin bertanya-tanya tentang, Kakak saya mau ikut studi lagi nih, melanjutkan S1, S2, saya anak Marin. Nah, informasinya itu bisa langsung menghubungi ke Kakak Ciwe. Tidak tertutup Kakak ya? Ya, terbuka 24 jam. Mungkin ada nama Facebook Kakak, bisa disampaikan. Jangan sampai orang-orang lihat di berita nih, di Airmall ya, sudah lihat ada toko pemuda Malin Kakak Ciwe, tapi mau menghubungi tidak tahu nih, nomor WA saja tidak ada, Facebook tidak ada. Nama abstrak, bukan akun palsu, tapi Nusamba Jaya, tapi saya terlalu tampil dengan nama gitu. Oh, Nusamba Jaya. Jadi teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang pemuda akar rumput, bisa minta pertemanan di alamat Facebook Nusamba Jaya. Nusamba Jaya. Dan yang mau bertanya-tanya tentang pendidikan pemuda-pemudi Malin, bisa menghubungi Kakak Ciwe. Nama Facebooknya apa Kak? Franciscus Ciwe. Franciscus Ciwe. Dan kalau mau tanya-tanya tentang LC bisa tidak ya teman-teman, bercanda. Selamat malam minggu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Salam. Ya.